Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Rifki. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama, tentunya bareng Ustadz Rifki di kelas 5. Baik, sebelum itu Ustadz pengen tahu kabar teman-teman. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, makan makanan dan bergizi, dan istirahatnya harus tercukupi. Oke, sebelum itu kita akan mulai kebiasaan kita sebelum belajar, yaitu berdoa. Baik, Ustadz yang memimpin ya. Doa hendak belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siap belajar kali ini? Mari kita siapkan terlebih dahulu apa yang harus kita persiapkan. Pelajaran kali ini kita akan mengenal tentang nama-nama Allah dan iman kepada hari akhir, di mana nama-nama Allah ini sangat banyak ya, dan iman kepada hari akhir ini merupakan rangkaian dari rukun iman yang ke-6 ya. Saja, coba teman-teman perhatikan ada 4 gambar di sini. Kira-kira dari 4 gambar ini akan kita pelajari kali ini. Ini ada sebuah gambar mulai dari gunung meletus, kemudian di sini adalah gempa, banjir, dan yang menggambarkan jika alam semesta ini hancur. Selanjutnya, pertama mengingat ya, ketika bumi berhenti berputar. Di sini ada Quran surat Saba ayat 3, di mana dalam Al-Quran ini tepatnya di surat Saba dijelaskan, dan orang-orang yang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang, demi Tuhanku yang maha mengetahui yang gaib. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi daripadanya. Sebesar zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, teman-teman bisa baca bareng-bareng ya. Quran surat As-Saba ayat 3 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa la ta'tiyannakum alimil ghaib la ya'zubu anhu misqalu dzarratin fis samawati wa wala fil ardi wala asgharu min dalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Nah, teman-teman bisa baca lagi ya, lebih sering diulang maka akan semakin lebih fasih dalam membacanya. Kita akan mencari tahu sebentar terkait dengan pengertian hari akhir. Hari akhir itu adalah hari hancurnya alam semesta beserta seluruh isi kehidupan yang ada di dalamnya. Hari akhir juga bisa dipahami sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia yang fana dan memasuki awal kehidupan baru yang abadi di akhirat. Dengan demikian, mengimani hari akhir akan berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setiap kehidupan di dunia akan ada kehidupan lagi di akhirat yang lebih kekal atau abadi. Di antara peristiwa penting
yang terjadi pada hari akhir adalah kebangkitan manusia dari alam kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, dihitung ya dan ditimbang, serta akan ada pembalasan amal baik buruk maupun jelek manusia, dan adanya jalan yang harus dilalui oleh manusia atau sirat untuk menuju ke surga maupun neraka. Ya, hari akhir juga disebut dengan hari kiamat ya. Nah, dijelaskan juga terkait dengan hari akhir ya. Di sini juga disebutkan betapa banyak jenis atau bagian-bagian hari akhir yang memiliki masing-masing nama. Yang pertama, Yaumul Kiamah atau disebutnya hari akhir, hari kiamat. Nah, di sini hari akhir hancurnya semua alam semesta beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Isi bumi dihamburkan keluar, manusia berterbangan bagaikan kapas, dan sebagai tanda dimulainya pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan di dunia. Itu akan saat kita di Yaumil Kiamah. Kemudian saat di Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul bagi semua manusia, yaitu tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Di sini nanti juga akan terlihat wajah-wajah yang berbeda. Ada yang bercahaya, ada yang hitam kelam, bahkan tergantung sesuai amal perbuatan yang dilakukan saat di masa hidupnya. Ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal manusia. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia yang sudah dilakukan selama dia hidup di dunia, baik amalan yang baik maupun amalan yang buruk, dan hitungnya mulai dari Nabi Adam sampai zaman akhir nanti. Semua itu tercatat rapi. Kemudian ada Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan setelah apa yang dilakukan manusia saat di dunia. Nah, di sini jika manusia saat di dunia memperbanyak perbuatan baik, maka surga yang akan diterima. Tetapi apabila manusia saat di dunia banyak melakukan keburukan, maka neraka telah menantinya. Masih ada dua nama, yaitu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu artinya timbangan ya, mizan. Nah, di sini Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya kualitas amal manusia. Setiap perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia di dunia, ada yang mencatat, yaitu malaikat Raqib mencatat amal baik dan malaikat Atid mencatat amal buruk. Selanjutnya ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu artinya hari kebangkitan. Hari dibangkitkannya seluruh makhluk setelah datangnya hari kiamat. Seluruh makhluk yang ada di dunia akan dibangkitkan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Ini ada beberapa macam-macam hari akhir yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama itu adalah kiamat sughra, artinya kiamat kecil. Nah, kiamat kecil itu ya adalah kiamat yang sudah terjadi di sekeliling kita. Contohnya banyak ya, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Ya, sebagai tanda kiamat kecil ini, sebagian banyak juga memiliki tanda-tanda. Ya, antara lain biasanya orang-orang kecil atau miskin mulai berlomba-lomba dalam kemegahan. Itu merupakan salah satu ciri. Ya, kemudian budak perempuan melahirkan tuannya. Hilangnya hormat anak kepada orang tua yang dimaksudkan. Banyak terjadi gempa bumi, pembunuhan, fitnah, dan bermegah-megahan dengan gedung yang tinggi. Nah, ini sudah banyak sekali ya contohnya. Dan yang keempat, waktu berjalan serasa amat pendek
1 tahun serasa sebulan, ya. 1 bulan serasa seminggu. Jadi semua serba cepat. Nah, yang kelima, jumlah orang perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Banyak orang yang berbuat kejahatan dan kemungkaran dengan terang-terangan. Nah, selanjutnya di kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, ini merupakan kiamat yang pasti terjadi sifatnya. Akan tetapi sebagai manusia, kita tidak akan tahu kapan itu akan terjadi. Hanya Allah yang mampu mengetahuinya. Itu pun juga dicantumkan dalam surat Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ard. La ta'tiyakum illa ba'tatan yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallah walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Baiklah, bilakah terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, ya. Huru haranya bagi makhluk yang ada di langit dan bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, ada banyak tanda-tanda kiamat itu, ya, antara lain yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Kalau sekarang masih dari arah timur, ya. Kedua, turunnya Nabi Isa ke bumi. Ketiga, munculnya makhluk bernama Ya'juj dan Ma'juj. Keempat, keluarnya Dajjal. Dan yang kelima, keluarnya binatang yang dapat berbicara seperti manusia. Lanjut. Nah, di sini ada proses terjadinya hari akhir. Nah, yang pertama itu kebangkitan manusia dari alam kubur. Ini semua manusia dibangkitkan lagi dari alam kubur atau alam barzah dan masuk ke alam akhirat untuk menerima balasan amal perbuatan yang pernah dilakukannya. Kemudian yang kedua, berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka kemudian berkumpul di suatu tempat terbuka atau padang belantara untuk menunggu keputusan dari Allah mengenai baik buruk hasil dari amal perbuatannya masing-masing. Yang ketiga adalah perhitungan dan penimbangan amal manusia. Kemahaadilan Allah terlihat pada saat perhitungan dan penimbangan amal di hari akhir. Pada saat ini, semua manusia akan terlihat sesuai dengan amal mereka ketika hidup. Yang baik terlihat berbeda dengan yang jelek. Ya, yang tadi sudah Ustadz sampaikan, mukanya akan kelihatan bercahaya, bahkan ada yang hitam pekat. Selanjutnya, yang D, pembalasan amal yang dilakukan. Setelah dilakukannya perhitungan dan penimbangan amal dan penjelasan mengenai manusia yang beruntung dan merugi, maka semua manusia harus melewati jembatan kecil yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang merupakan jalan menuju surga. Jembatan inilah yang disebut dengan sirat. Ya. Nah, kondisi manusia pada saat melewati jembatan ini adalah sesuai dengan amal ketika di dunia. Ada manusia yang melewatinya dengan cepat seperti kilat. Ya, ada yang melewatinya lebih lambat dari itu dan ada yang melewatinya merangkak dengan kedua tangan dan kakinya.
Nah, surga dan neraka adalah dua tempat yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan manusia. Surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan yang akan dihuni oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Sementara neraka merupakan tempat yang penuh dengan kesengsaraan yang akan dihuni oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nah, kemudian perlu ingat teman-teman ketahui juga surga dalam bahasa Arab sebutnya jannah. Ya, ya. Kalau kayak namanya Alia ya. Kata jannah itu berarti kebun atau taman yang berisi berbagai pepohonan. Surga merupakan suatu tempat tinggal abadi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, ada beberapa nama-nama surga, diantaranya itu namanya yang pertama Jannatul Ma'wa, Jannatul Adin, Darul Qud, Jannatul Firdaus, Darussalam, Jannatul Naim, dan Darul Muqamah. Di surga Allah memberikan berbagai kenikmatan yang belum pernah dijumpai manusia di dunia ini. Kenikmatan di surga jauh melebihi kenikmatan di dunia. Kemudian neraka. Neraka itu dalam bahasa Arab disebutnya nar. Kata nar dari segi bahasa berarti api. Mereka merupakan lembah kebinasaan dan tempat terburuk di akhirat. Nah, neraka pun memiliki beberapa nama. Yang pertama neraka Hawiyah, neraka Lada, neraka Syair, neraka Sakor, neraka Hutomah, neraka Wail, neraka Jahanam, dan neraka Jahim. Jika surga diisi penghuninya dengan kenikmatan, maka kebalikannya untuk neraka. Jika penghuni surga akan kekal di dalamnya, maka tidak demikian halnya dengan penghuni neraka. Penghuni neraka akan kekal di dalamnya juga, dan tidak ada yang akan tidak kekal di dalamnya. Kita lanjut. Nih, masuk kepada pembahasan yang kedua. Indahnya nama-nama Allah. Ya, di sini sudah tergambar pada surat Al-Isra ayat 110. Sekarang teman-teman yang bergantian membacanya. Ya, di situ dijelaskan Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang mulia dan terbaik. Ya, jumlahnya ada banyak. Ya, yang tercatat di berbagai kitab itu jumlahnya ada 99 dengan berbagai macam nama kebaikan yang mulia. Ya, dengan mempelajarinya kita tentu akan mendapatkan banyak manfaat, antara lain ya akan memperbaiki diri kita. Nama Allah yang pertama yaitu Al-Muqaddim dan Al-Muakhir, artinya mendahulukan dan mengakhirkan ya. Nah, di sini Allah sangat berkuasa untuk mengakhirkan sesuatu hal dan sesuatu. Dia mempunyai kehendaknya sendiri. Allah telah mendahulukan bagi kita nikmat di dunia, kemudian dihitung segala apa yang telah dilakukannya di dunia saat hari kiamat nanti. Semua yang terjadi di dunia, awal dan akhir ini, semuanya tunduk dan patuh kepada kekuasaan dan kehendak Allah. Nah, itu dari yang pertama ini. Kemudian yang kedua, al-awal dan akhir, yang pertama dan terakhir. Nah, Allah telah ada sebelum segala sesuatu ada, dan tidak ada sesuatu pun yang mendahului keberadaannya. Makanya disebutnya tadi al-awal dan al-akhir. Ya, al-awal juga diartikan dengan pemilik segala sesuatu yang ada, tidak ada yang membandingnya. Allah merupakan sumber dari segala pengetahuan dan kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, al-zahir dan al-batin, nyata adanya dan tersembunyi. Melalui kedua nama ini, kita dapat mengetahui kebesaran dan kemuliaan Allah. Ya, Allah itu adalah nyata adanya. Keberadaannya yang nyata ini mudah untuk diketahui oleh manusia di atas keberadaan sesuatu. Tidak ada satupun yang lebih nyata daripada keberadaan Allah. Dengan adanya alam semesta dan isinya ini, sudah membuktikan bahwa Allah itu nyata adanya. Dengan ciptaan yang lain, seperti manusia,
yang beraneka ragam, memiliki sifat yang berbeda-beda, itu membuktikan nyata adanya Allah juga. Selain itu, Allah adalah zat yang tersembunyi, tidak dapat digambarkan oleh akal manapun. Jadi tidak boleh dibayangkan. Kenapa? Karena akal maupun panca indera mempunyai keterbatasan. Jadi Allah mengetahui segala rahasia dan seluruh yang gaib. Tidak ada satupun yang dapat bersembunyi dari Allah. Yang keempat, Al-Wali, artinya Maha Pelindung dan Penguasa. Ya, Al-Wali adalah salah satu nama Allah yang menunjukkan keagungannya dan kemuliaan Allah. Ya. Selanjutnya, Al-Muta'ali, Maha Tinggi, Maha Besar. Allah yang memiliki kebesaran dan ketinggian atas segala-galanya. Allah tidak dapat dilihat dengan penglihatan, sedangkan Allah dapat melihat setiap apa yang dilakukan manusia. Tidak akan ada satupun yang luput dari penglihatannya. Ya, nah, di sini kita akan belajar ya banyak. Kemudian nama yang keenam, Al-Baru, Maha Berbuat Baik. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa. Ya, nikmat yang paling tidak kita sadari adalah nikmat kesehatan. Ya, kita hidup hingga hari ini. Kemudian yang ketujuh, Al-Tawwab, ya, Maha Penerima Taubat. Nama Al-Tawwab itu mengandung arti bahwa Allah menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa orang yang mau berbuat ya, dan mau meminta ampunan kepadanya. Pintu rahmat Allah selalu terbuka bagi orang-orang yang mau bertobat. Ya, jadi teman-teman harus selalu mengingat ya sikap-sikap Allah tadi, ya nama-nama Allah tadi yang menunjukkan sikapnya. Banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya selalu berpikir. Nah, kemudian teman-teman perlu ingat tadi beberapa penjelasan ya tentang tadi. Kita akhiri pembelajaran kali ini ya, ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.